Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, hari Kamis 19 Februari 2026 atau yang bertepatan pada tanggal 2 Ramadan 1447 Hijriah, untuk bersama-sama mengikuti kajian sebelum berbuka dan buka puasa bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelum memulai kajian sore hari ini, kami informasikan kepada seluruh jamaah sekalian bahwa Panitia Ramadan Mubarak 1447 Hijriah Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan memiliki beberapa program kegiatan, diantaranya yang pertama kajian sebelum berbuka, yang kedua buka puasa bersama, ketiga sholat isya dan tarawih berjamaah, lalu yang keempat Salat maghrib berjamaah. sholat maghrib, sholat isya dan tarawih berjamaah, sahur dan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, 5 sembako Ramadan, 6 zakat fitrah dan zakat mal, 7 sholat idul fitri berjamaah. Dengan ini kami mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk bersama-sama mengikuti program-program kegiatan yang ada di Masjid Umar bin Khattab. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini sebelum berbuka puasa bersama akan kita dengarkan kajian bersama guru kita Fadilatul Ustaz Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis sore menjelang berbuka,
1 Ramadhan 1447 Hijriah bagi yang berpuasa di Indonesia, dan 19 Februari 2026. Kenapa saya bilang bagi berpuasa di Indonesia? Karena di Arab Saudi sudah hari yang kedua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita dulu selama tinggal di Arab hampir 13 tahun, apabila memasuki bulan Ramadhan, kemudian bertemu satu dengan yang lainnya, terutama kalau sudah salat Isya dan kemudian ditentukan awal bulan Ramadhan, maka satu dengan yang lainnya bersalaman sambil bermu'anaqah, kemudian mengucapkan mubarak alaikumus syahr. Mubarak alaikumus syahr. Maka ini juga bagus untuk dikerjakan di pesantren, dan ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, bagi siapa yang baru bertemu dengan kawan-kawannya dan sudah masuk ke dalam bulan Ramadhan, mengucapkan mubarak alaikumus syahr. Yani mubarak alaikum syahr Ramadhan. Nas'alullaha ta'ala fi hadha syahr al-barakah wal maghfirah wal rahmah. Allahumma amin. Kemudian sebelum saya masuk kepada kajian menjelang berbuka, maka nama dari kajian ini adalah Majalisu Ramadhan. Majlis-majlis ilmu bulan Ramadhan yang insyaallah ta'ala dari mulai hari ini saya sebagai pembuka, kemudian nanti hari-hari ke depannya akan diisi oleh ustadz-ustadz dari luar pesantren, terutama yang lulusan dari Universitas Islam Madinah. InsyaAllah ta'ala. Oleh karena itu, saya lihat beberapa santri mungkin belum ada arahan, tetapi semestinya sudah harus menjadi jiwa santri pesantren Intan Ilmu kalau hadir di majelis ilmu membawa senjata. Senjatanya adalah buku dan pulpen. Oleh karena sebagian yang membawa dan sebagian yang lain tidak, maka tugasnya harus mencatat, yang membawa mencatat, yang tidak membawa agar menulis catatan yang membawa. Akan dilihat nanti per kamar oleh musyrif masing-masing, dan musyrifnya juga enggak bawa catatan. Ini harus jadi pelajaran bagi semua santri Intan Ilmu. Jika hadir di majelis ilmu, maka harus bawa senjata. Senjatanya adalah buku dan pulpen. Baik. Bismillah, di waktu yang 20 menit ini insyaallah ta'ala saya akan membaca kitab Fiqhut Ta'abbudi fi Ramadhan. Fikih beribadah di dalam bulan Ramadhan, yang ditulis oleh Fadilat Syekh kami, Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, yaitu beliau adalah guru besar akidah di IU, Islamic University of Madinah atau Al-Jami'ah Al-Islamiyah, dan juga termasuk dari guru besar di Masjid Nabawi hafizahullah ta'ala. Beliau menulis Fiqhut Ta'abbudi fi Ramadhan, fikih beribadah di dalam bulan Ramadhan. Sebagai pendahuluan, maka beliau mengatakan bahwasanya innallaha khalaqa hadhil khaliqah li'ibadatihi subhanahu.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk semuanya ini dari mulai jin, manusia, hewan dan seluruhnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini yang harus kita pahami baik-baik di dalam kalbu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan tujuan inilah yang diselisihi oleh orang-orang musyrik. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kemudian poin yang kedua di dalam muqaddimahnya beliau sampaikan wal mu'minuna fi ibadatihim lillah laisu ala darajatin wahidah bal mutafawituna tafawutan 'aziman. Orang-orang beriman di dalam beribadah kepada Allah berbeda-beda tingkatan-tingkatannya, tidak sama. Puasa ini saja kita berbeda-beda tingkatan-tingkatannya. Orang-orang beriman beribadah kepada Allah tidak sama, berbeda-beda. Faminhumul muhsin wa minhumul muqtasid wa minhum zalimun li nafsihi. Ada orang yang di dalam ibadahnya berbuat ihsan, ibadahnya tingkat tinggi. Ada orang yang ibadahnya pertengahan. Ada orang yang ibadahnya mencampurkan dosa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 32. ثم أورثنا القوم الذين استضعفونا مشارق ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada orang-orang yang kami utus dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada orang yang zalim li nafsi. Orang yang zalim li nafsi mencampurkan ketaatan dengan kemaksiatan. Dan di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid sederhana. Maksudnya adalah orang-orang yang cuma mengerjakan amalan-amalan wajib. Minhum sabiq bil khairat. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Mana di antara hamba-hamba yang paling baik ibadahnya? Puasa ini. Mana di antara hamba-hamba yang dari mulai kita terbit fajar subuh sampai terbenam matahari benar-benar berpuasa yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kehidupan, kematian agar supaya Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah seorang tabi'i berkata, akhlasuhu wa aswabuhu. Siapa sih yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik salatnya? Siapa yang paling baik puasanya? Siapa yang paling baik baca Qur'annya? Siapa yang paling baik zikirnya, doanya, baktinya? Maka Al-Fudail bin Iyad seorang tabi'i, bahkan beliau disebut sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci. Beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana al-'amalu khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Kalau ada amalan ikhlas karena Allah tapi tidak benar, tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, tidak diterima. Wa in kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan shawaban. Kalau seandainya amalan sesuai dengan petunjuk Rasul tapi tidak ikhlas, riya, ujub, maka tidak diterima juga.
Maka amalan akan diterima sampai menjadi amalan yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Siapa yang itu yang ikhlas? Wal mukhlis idza kana lillah. Was shawab idza kana ala sunnah. Amalan yang ikhlas adalah amalan yang karena Allah. Puasanya hanya karena Allah. Baca Qur'annya hanya karena Allah. Salatnya hanya karena Allah, sedekahnya hanya karena Allah. Dan siapa yang benar ibadahnya? Jika dikerjakan di atas sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya sudah dipahami ini, maka berarti di dalam bulan Ramadan kita memerlukan pemahaman. Bagaimana tata cara beribadah dalam bulan Ramadan. Sehingga amalannya ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah yang disebut dengan orang faqih. Faqih artinya orang yang dalam ilmunya dan beramal di atas ilmu. Itu garis bawahi baik-baik. Al-faqih man kana lahu basirah wa amila bi ilmihi. Al-faqih adalah orang yang dalam ilmunya tentang agama Islam dan beramal dengan ilmu tersebut. Itulah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Ingat para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang berhadir, paham agama bukan hanya sekedar hafal Quran, hafal hadis, hafal doa, hafal salawat, bukan. Hafal berzikir, bukan. Paham agama adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ketika beliau mengomentari hadis yang saya bacakan tadi, siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan agama untuknya. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Hadza in urida bil fiqhi al-ilmu al-mustalzimu lil amal. Wa amma mujarradul ilm fala yadullu ala anna Allah yuridu bihi khairan." Dimaksud adalah barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Pemahaman agama yang dimaksud adalah pemahaman yang mengajak untuk beramal. Bukan hanya sekedar hafal, bukan hanya sekedar banyak hafalan, tetapi yang mengajak untuk beramal. Adapun orang yang hanya sekedar berilmu tapi tidak beramal, ini tidak menunjukkan bahwa Allah menginginkan untuknya kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ini perhatian kepada kita semua. Yang dimaksud paham agama bukan hanya sekedar hafal, tetapi hafal yang dibarengi dengan amal. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan Malik ibn Dinar rahimahullah, lihat, "Man ta'allama al-ilma li nafsihi fal qalilu minhu yakfi. Wa man ta'allamahu li hajatin nas fa inna hajatin nas la tantahi." Barang siapa yang belajar ilmu agama untuk dirinya sendiri, maka yang sedikit dari ilmu agama tapi diamalkan cukup. Tapi kalau seandainya belajar ilmu agama untuk keperluan manusia, agar dilihat manusia, ria, agar
dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, maka hajat-hajat manusia tidak selesai. Baik, itu sebagai muqaddimah. Sekarang saya akan sebutkan apa saja fikih beribadah selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah beliau mengatakan bayanu haqiqatil ibadah. Penjelasan hakikat beribadah di dalam agama Islam. Karena Ramadan adalah bulan ibadah, maka harus memahami betul-betul apa hakikat ibadah. Para ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah artinya adalah sebuah kata yang umum, mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik yang berkaitan dengan qalbu atau berkaitan dengan lahiriah. Maka ketika bulan Ramadan, syahrut ta'ati wal ibadati wal amalis salih. Bulan mengerjakan ketaatan, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal saleh, maka harus dipahami apa itu amal saleh. Apa itu ibadah? Semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Contoh, tersenyum kepada orang lain ibadah. Memberikan hadiah kepada orang lain ibadah. Berakhlak yang mulia kepada orang lain ibadah. Akhlak yang mulia itu sumbernya 4. Yang pertama, salamatul lisan. Lisannya benar-benar selamat dari afat al-lisan. Dari penyakit-penyakit lisan. Bohong, sumpah palsu, kemudian saksi palsu, kemudian macam-macam, ghibah, namimah, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti kaum muslimin. Kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Ini adalah akhlak yang baik, sumbernya yang pertama. Yang kedua adalah la taghdab. Sumber akhlak yang baik yang kedua adalah jangan marah. Maksudnya kalau marah tidak boleh melampiaskan, terutama saat puasa. Fa in sabbaka ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im inni imru'un sha'im. Kalau ada saat puasa orang mengajak mencela engkau, menghina, kemudian mengajak engkau bertengkar, maka ucapkanlah saya sedang berpuasa. Dan memang begitu. Apalagi ini sudah mau menjelang berbuka, sudah lemah, suara melemah, haus, lapar. Kalau ada orang-orang yang senggol sedikit, pastikan marah. Makanya tahan amarahnya. Itu adalah sumber akhlak yang baik yang kedua. Saya pernah kejadian, misalkan ini saya, kemudian di kamera itu Ka'bah Al-Musyarrafah. Nanti saya dekat sekali dengan Ka'bah. Kemudian di depan saya ada anak seumuran kalian mau tidur. Lalu ada bapak datang. Itu orang Arab biasanya membangunkan anaknya ya dengan bangunkan. Gum, yalla wallah, gum, walad, yalla gum. Habis itu orang yang di samping sambil nendang-nendang. Gum, yalla walad, gum, yalla. Itu menurut kita biasa aja. Sebenarnya dia tidak marah, tapi memang adatnya kebiasaan begitu. Kemudian apalagi di Mekah. Mekah kan orangnya keras-keras sebagian. Kemudian ada orang di samping si anak tersebut merasa ini anak tidak cocok dibangunkan dengan ditendang, diteriaki. Kemudian si bapak ini mengatakan, ya akhi, hadza mu hayawan.
Ada insan, ada mau hayawan. Ini bukan hewan. Mau hayawan, mahu hayawan. Ini bukan hewan, ini insan. Kenapa membangunkan seperti itu? Kata dia, si bapak membela dirinya. Ada waladi, washbik. Ini anak saya, ada apa dengan washbik? Kemudian akhirnya dua-dua bangun. Kalau sudah bangun itu berarti mau bertengkar. Itu di depan Ka'bah mau berbuka. Nah, yang seperti ini biasanya tidak faham apa makna ibadah. Salah satu ibadah adalah akhlak yang mulia. Salah satu poros akhlak yang mulia adalah la taghdab, jangan marah. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu saat bulan Ramadan, jangan marah sebagaimana hadis Rasul. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaskhab. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari itu jangan yaskhab. As-sakhabu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar as-siyahu ma'al khisam. Berteriak sambil bertengkar. Itu berkurang pahala puasanya. Poros akhlak yang mulia yang ketiga adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak beriman sampai dia mencintai untuk saudara muslimnya sebagaimana dia mencintai untuk saudaranya yang lain. Kalau seandainya kita ingin diberi hadiah, maka kita beri hadiah kepada orang lain. Kalau seandainya kita ingin diberi salam, maka salami orang lain. Itu akhlak yang mulia. Kalau seandainya seseorang tidak ingin dimarahi oleh orang lain, jangan buat marah orang lain. Ini adalah akhlak yang mulia. Dan itu semua saat bulan Ramadan ibadah. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, para santri sekalian, para ustadz, bahwa salah satu fikih beribadah di dalam bulan Ramadan adalah ma'rifat haqiqatil ibadah syar'an. Mengetahui apa hakikat ibadah secara syariat. Bahwa ibadah itu umum. Apa saja yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, baik yang lahir ataupun yang batin, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikih yang kedua dalam beribadah di dalam bulan Ramadan adalah bahwa annal ibadah la takunu ibadah illa bidalalatid dalil ala asli masyru'iyyatiha. Ibadah tidak dinamakan ibadah jika ada dalilnya atas asal pensyariatan ibadah tersebut. Maka apapun yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan harus ada dalilnya. Contoh puasa, kemudian sahur, kemudian menyegerakan berbuka, jangan terlambat, kemudian mengakhirkan sahur, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak baca Quran, berumrah, beriktikaf, dan ibadah-ibadah lainnya. Maka semua harus ada dalilnya. Tidak boleh beribadah apapun, walau satu zikir pun, kecuali dengan dalil. Harus ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Contoh misalkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni salli." Sholatlah kalian seluruhnya sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tidak boleh sholat apapun kecuali seperti sholatnya Rasulullah SAW. Kalau ada orang sholat, sujud dulu baru takbiratul ihram. Diterima enggak? Kenapa? Karena la yadullu ala
asli masyru'iyyatihi dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan asal pensyariatannya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian. Ini semua menunjukkan bahwa beribadah harus dengan dalil. Yang tidak ada dalilnya, maka tidak bisa dikerjakan. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting. Beliau mengatakan, al-muslim muhtajun fi ibadatihi ila tawakkulin ala Allah qabla al-amal. Wa ila isti'anatin billahi tabaraka wa ta'ala 'ala al-'amal wa la tahqiqa lil ibadah illa bihadzainil amrainil 'azimain. Sebelum beramal, seorang muslim harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat beramal harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini harus dikerjakan saat kita beramal ibadah. Contoh, baca Quran. Capek tahu baca Quran? Apalagi siang-siang, ngantuk-ngantuk. Capek. Maka minta tolong sama Allah. Bersandar kepada Allah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala saat mau beramal ibadah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu la ibadah illa bil isti'anah. Tidak ada ibadah kecuali dengan minta tolong. Ustaz, saya ingin menghatamkan Quran selain yang dijadwalkan oleh pesantren. Bisa. Asal bersandar qalbu kepada Allah. Asal minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa. Ada waktu-waktu yang banyak untuk baca Quran. Banyak sekali. Antara jam 7 sampai jam 8 saya malas start ke rumah, ke pesantren, ke kamar. Saya di sini saja. Mungkin ke kamar sebentar habis itu pulang. Balik ke masjid. Antara jam 1 sampai jam 2 saya bisa baca Quran. Antara jam 5 sampai jam 6 saya bisa baca Quran. Antara jam 9 atau jam setengah 10 sampai jam 11, setengah 11 saya bisa baca Quran. Tidak ada waktu. Tetapi kenapa bisa tidak kuat? Li'annahu la yatawakkalu 'ala Allah. Tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Saya ulangi, fikih beribadah di dalam bulan Ramadan yang pertama adalah memahami betul hakikat ibadah. Apa itu ibadah? Bukan hanya sekedar sholat di masjid, baca Quran di mushaf, tetapi juga seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang kedua adalah ibadah tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beribadah harus bertawakal kepada Allah sebelum beramal dan minta pertolongan kepada Allah, isti'anah saat mengamalkannya. Ini yang bisa disampaikan. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara agar segera para kaum muslimin berhadir di tempat berbuka karena sebentar lagi waktu berbuka. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Ustaz Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala atas nasihat yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita bersama-sama menikmati hidangan berbuka puasa yang telah disediakan pada hari ini, izinkan kami selaku Panitia Ramadan Mubarak 1447 Hijriah memberikan beberapa pengumuman penting kepada seluruh jemaah sekalian. Kepada seluruh santri agar menempati area makanan di lantai 2 masjid sebelah kanan menghadap kiblat. Kemudian kepada jemaah laki-laki dari luar pesantren menempati area makanan di lantai 2 masjid sebelah kiri menghadap arah kiblat sampai ke bagian tengah. Kemudian kepada jemaah perempuan menempati area makanan di lantai 1 masjid. Dengan ini berakhirlah kajian sebelum berbuka pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada seluruh jamaah sekalian, ikhwan maupun akhwat, untuk menempati paket makanan yang telah kami